Inilah satu cerita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam kehidupan dan memberi tujuan serta makna yang abadi. Inilah kisah yang menginspirasi semua kisah lainnya. Ini kisah nyata yang mendefinisikan setiap kita. Inilah kisah itu. Bagaimana semua dimulai? Seperti semua kisah, ini awalnya dimulai dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Ia berfirman dan segala sesuatu menjadi ada. Dengan firman, galaksi muncul dengan bintang-bintang dan planet-planet. Bumi dirancang bagi kehidupan untuk berkembang. Semua yang Allah buat sangat baik dan selalu sempurna. Puncak ciptaan Allah adalah laki-laki pertama dan perempuan, Adam dan Hawa. Allah percayakan semua yang Ia ciptakan kepada anak-anak yang dikasihinya dengan satu aturan. Mereka tidak boleh makan buah dari satu pohon yang telah ditentukan. Mereka hidup dalam ketaatan yang penuh kasih, menyembah Allah sebagai Bapa Surgawi mereka dan menikmati harmoni yang sempurna dengan ciptaan satu sama lain dan dengan Allah. Memperhatikan dunia kita saat ini, jelas damai yang abadi tidak ada. Kekacauan, perang, penyakit, masalah, kita masing-masing punya andil dalamnya. Apa yang salah? Dimulai saat seorang malaikat jatuh bernama Setan, iri hati pada Allah dan bertekad untuk menghancurkan ciptaan yang sempurna. Setan dalam rupa seekor ular menggoda Adam dan Hawa agar meragukan kebaikan Allah dan memberontak pada perintahnya. Dalam ketidaktaatan mereka makan buah itu, dan damai pun hilang, yang membawa kepada dosa dan kematian yang masih melanda kita saat ini. Jika mau jujur, kita sama dengan Adam dan Hawa. Kita semua memberontak pada Bapa Surgawi, membuat hati kita menjadi takut, bersalah, dan malu. Tubuh kita lelah dengan kesakitan, penyakit, dan kematian. Bumi menderita dengan badai, bencana, dan malapetaka. Lebih buruk lagi, dosa telah memisahkan kita dari Allah, menyebabkan pemisahan yang kekal, pemisahan yang menyedihkan yang disebut neraka. Kejatuhan ke dalam dosa telah menjadi bencana. Itu tidak terhindarkan. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Membuat kita semua bertanya-tanya, apakah ada harapan? Kasih yang mendorong Allah untuk menciptakan kita juga mendorongnya untuk mengutus seorang juru selamat yang akan memperbaiki kembali segala sesuatu. Setelah berabad-abad Allah menyatakan secara rinci tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian juru selamat. Semua dalam Alkitab menunjuk ke juru selamat ini. Hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi sebagai Allah anak untuk memenuhi janji itu. Ia lahir secara ajaib karena ibunya seorang perawan. Sama seperti kita, Yesus dibesarkan dan menjalani kehidupan di bumi. Namun tidak seperti kita, Yesus tidak pernah berdosa dan selalu menaati Bapa. Ketika berusia 30-an, Yesus mulai mengajar di seluruh Israel, mengarahkan orang kepada kerajaan Allah dan melakukan banyak mujizat. Beberapa tahun kemudian, ia dituduh dan dijatuhi hukuman mati yang menyakitkan di kayu salib. Dengan penuh kasih, ia menyerahkan hidupnya yang sempurna sebagai korban untuk membayar upah dosa manusia. Dia jalani kematian yang sempurna, mengambil tempat kita yang tidak bersalah untuk yang bersalah. Tapi kuburan tidak dapat menahan Yesus. 3 hari kemudian, Allah membangkitkan Yesus. Yesus kalahkan dosa dengan mati di kayu salib dan kalahkan kematian dengan bangkit dari antara orang mati. Hari ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja dan Hakim atas seluruh ciptaan. Inilah kisah penyelamatan yang Allah rancang. Dia undang kita melalui pertobatan dan iman untuk membuat kisah penyelamatannya menjadi kisah yang kita percayai dan darinya kita hidup. Saat kita lakukan, semua akan berubah. Dan sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus untuk penyelamatan, Allah telah berjanji untuk pulihkan hati dan bebaskan Anda dari belenggu dosa. Sebab Allah adalah pengasih, baik, penyayang, pengampun, berhati lembut, dan benar. Allah juga telah berjanji untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Suatu hari nanti akan ada langit dan bumi baru yang selamanya bebas dari dosa. Segala sesuatu yang menyebabkan kesakitan dan kesedihan akan lenyap. Allah juga telah berjanji akan bersama kita selamanya. Ketika percaya kepada Yesus, hubungan Anda dengan Allah dipulihkan karena Yesus telah menutup dosa. Mengenal Allah yang penuh kasih ini dimulai hari ini
dan akan terus selamanya, karena kisah Allah tidak pernah berakhir. Anda dapat jadikan kisah Allah sebagai fondasi hidup Anda sekarang dengan cara akui kebutuhan Anda akan penyelamatan Allah. Minta pengampunan dosa Anda. Percaya Yesus Kristus akan menyelamatkan Anda. Ikut Yesus dalam iman mulai saat ini. Inilah kisah Allah. Apa Anda akan jadikan sebagai kisah Anda?